Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenankanlah kami mewakili Ketua Bapekis BNI yang sampai saat ini belum sempat hadir karena beliau sedang memimpin rapat dinas di kantor beliau, dan beliau berpesan mudah-mudahan dalam pertengahan acara beliau akan menyusul. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Bank Negara Indonesia, atas terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi ini, kami pihak penyelenggara mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak manajemen Bank Negara Indonesia yang telah memberikan fasilitas penyelenggaranya acara ini. Mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Kemudian kepada DPP Serikat Pekerja Bank Negara Indonesia yang telah berkenan untuk bekerja sama mengatur terselenggaranya acara ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih hingga acara ini bisa lebih semarak. Mudah-mudahan pelonggaran yang seperti ini masih dapat berlanjut pada penyelenggaraan acara-acara serupa yang berikutnya. Kemudian kepada pengurus Persatuan Pensiunan Pusat Bank Negara Indonesia yang telah memberikan fasilitas ruang rapat, perlengkapan, dan teknisi terselenggara pelaksanaan acara ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan juga atas kerjasamanya telah turut mengundang anggota keluarga besar Persatuan Pensiunan Bank Negara Indonesia. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nasruddin Umar MA yang telah berkenan menyediakan waktu beliau untuk menjadi narasumber bagi acara kita siang hari ini. Kepada Allah hajalah kita bermunajat. Semoga beliau memperoleh pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih. Kesempatan yang baik ini ingin kami gunakan untuk mengenalkan Bapekis BNI dengan kegiatannya, karena banyak di antara rekan-rekan yang dalam Indonesia yang bahwa Bapekis BNI dan Bamuis BNI adalah sama. Padahal Bapekis berfungsi mengurus peribadatan dan Bamuis khusus mengurus masalah dana zakat. Badan Pembina Korona Islam Bank Negara Indonesia didirikan pada tanggal 12 Desember tahun 1994 dalam rapat kecil di kantor besar Bank Negara Indonesia waktu itu Jalan Lada nomor 1 Jakarta Kota, itu untuk mengatur penyelenggaraan sholat Jumat di kantor dan mengatur kegiatan peringatan Hari Besar Islam seperti yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Pada kesempatan ini pula ingin kami menjelaskan bahwa kegiatan Korani Islam untuk pegawai Bank Negara Indonesia mulai ditandakan secara tertib pada tahun 1983. Pada waktu itu Direktur Utama kita Bapak Sumala Wirya, beliau memerintahkan supaya ada jadwal rutin setiap hari bagi pegawai Bank Negara Indonesia untuk mengikuti pembinaan Koranian Islam. Dan mulai saat itu bekerja sama dengan beberapa muballigh profesional sampai pada akhirnya pada tahun 1987 kerjasama tersebut diakhiri dan pihak manajemen menyerahkan kepada Bapekis BNI untuk melanjutkan penyelenggara pembinaan Koranian Islam pegawai BNI. Sampai saat ini Bapekis BNI masih setia menjalankan tugasnya. Dan semakin bertambahnya gedung-gedung kita, maka tempat ibadat pun bertambah. Antara lain yang harus kita kelola adalah di Masjid Baitul Nuril Islam di Gedung Menara BNI Pejompong Raya Jakarta Pusat. Kemudian Masjid Salam di lingkungan BNI Jalan Lada Jakarta Kota. Kemudian Masjid Baitul Mutakin di Gedung Plaza BNI BSD City. Kemudian Masjid Al-Mutakin di Komplek BNI Wijaya Kusuma Jakarta Barat. Kemudian kita juga menyalakan sholat Jumat di ruang serbaguna Gedung BNI Jalan Sedar Sudirman 1 Jakarta Pusat. Jelaslah bahwa tugas daripada Bapekis BNI hanya menjalankan kegiatan peribadatan di kalangan keluarga pegawai Bank Negara Indonesia, sedangkan Bamuis BNI khusus mengelola dana zakat pegawai Bank Negara Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan ini ingin pula kami menyarankan kepada keluarga kami, keluarga besar Bank Negara Indonesia di daerah-daerah
yang selama ini masih mengirimkan proposal bantuan dana ZIS kepada Bapakis BNI untuk selanjutnya sebagai dimaklumi bahwa yang tepat adalah kepada Bamuis BNI. Insya Allah permohonannya akan diperhatikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami yang dikirimi proposal bantuan dana ZIS Bapakis BNI tidak dapat mengelolanya, namun kami teruskan kepada mudah-mudahan penjelasan ini dapat menjadi bahan bagi kita untuk pengelolaan kegiatan datang dan yang lebih jelas adanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelenggaraan acara ini. Tidak lupa kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kemudian kepada DPP Serikat Pekerja BNI yang telah bersedia bekerja sama dalam hal ini, kami harapkan pula bantuan untuk dapat menyampaikan sambutan, yaitu yang pada saat ini akan disampaikan oleh insyaallah oleh Bapak Hendi, Ketua Bidang Perwanian BNI. Dan terima kasih pula, tidak lupa kami ucap kepada Divisi Human Resources HCT yang telah membantu dan telah memberikan support atas terselenggaranya penyelenggaraan acara ini. Mudah-mudahan bantuan-bantuan ini masih akan dapat kami terima pada masa-masa yang akan datang. Demikianlah segala kekurangan atas yang kami sampaikan. Mohon buka kami maaf yang seluas-luasnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan dari Bapakis, yaitu Bapak Haji Naswizar MMK yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua DPP SPBNI yang akan diwakili oleh Bapak Hendi. Kepadanya Bapak Hendi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ambiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, yang kami hormati Bapak Haji Naswizar MMK yang mewakili selaku Ketua Bapakis, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA PhD, yang kami hormati Bapak Ibu para anggota Persatuan Pensiunan Bank BNI yang turut hadir dan mengikuti tausiah kita pada hari ini, dan juga yang kami hormati kepada para anggota Serikat Pekerja atau para pegawai Bank BNI yang siang hari ini juga sudah kami infokan untuk dapat mengikuti tausiah pada siang hari ini. Sebelumnya saya sampaikan, saya Hendi Sapitri dari DPP SP Bidang Sosial Keagamaan dan mewakili Ketua Umum kami Bapak Irfan Ferdiansyah yang kebetulan ada waktu bersama dengan Zoom yang berbenturan waktunya, dan kemudian juga menyampaikan salam kepada Bapak Ketua Bapakis, Bapak Naswizar, dan juga Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan menyampaikan semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut untuk kegiatan tausiah lain-lainnya. Pertama, saya mau sampaikan juga terima kasih kepada Divisi Korpu yang sudah membantu kegiatan ini, dan juga kepada Bapakis atas terselenggaranya acara ini, di mana kami pun sangat berbahagia dengan adanya kegiatan pada siang hari ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah, di mana sama-sama kita ketahui kegiatan keagamaan selama periode Corona ini memang cukup terhalang dengan aktivitas rutin pengajian setiap bulan atau tausiah
di masing-masing cabang. Dengan adanya kegiatan secara daring ini yang difasilitasi oleh dari teman-teman Korpu dan juga Bapekis, kami berharap sinergi untuk pola tausiah daring dapat bisa lebih lanjut dilakukan secara kontinu, secara reguler. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili ketum kami Bapak Irfan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita selaku insan Bank BNI secara keseluruhan. Terima kasih Bapak Naswizar, Bapak Moderator, Pak Ustadz Abdurrahman, dan Bapak Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Hendy. Semoga kerjasama ini semakin terus berlanjut dan semoga kegiatan dakwah di lingkungan Bank BNI terus akan berjalan dengan lancar dan baik. Hadirin, saudara-saudara, keluarga besar Bank BNI di mana saja berada, tibalah waktunya acara inti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ceramah agama hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh yang mulia guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan, sekaligus nanti menutupnya dengan doa, dan insya Allah jika ada waktu kita akan buka sesi tanya jawab kepada para pegawai yang berada di lingkungan BNI. Terima kasih, silakan Bapak Profesor untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim. Yang saya hormati ya, rekan-rekan saya di Bapekis BNI, yang serikat pekerja yang tadi disampaikan sambutannya oleh Pak Ketua ya, dan ada ibu-ibu juga para anggota dan semua ya para hadirin yang ikut juga dalam Zoom ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dalam suasana yang betul-betul banyak tantangan ini, terutama dengan COVID-19 ini, tapi insya Allah tidak akan mengurangi gairah keberagamaan kita, tidak akan mengurangi kuantitas dan kualitas ibadah kita. Bahkan kalau perlu, insya Allah mudah-mudahan justru semakin banyak tantangan seperti ini, semakin kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikianlah maka kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang terpilih. Bapak Ibu sekalian, peringatan Maulid ini sebetulnya sangat khas tahun ini. Kita memperingati Maulid Nabi justru di saat-saat kita sedang dalam keadaan bangsa kita menghadapi tantangan, ya termasuk juga banyak krisis yang muncul sebagai dampak daripada kehadiran cobaan ini. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, hari Senin. Wafatnya juga persis sama, hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal juga. Dengan demikian memperingati Maulid Nabi sekaligus juga memperingati wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Nabi Muhammad SAW ini
bisa kita sebut sebagai manusia biasa, bisa juga kita sebut sebagai manusia luar biasa. Di dalam Al-Quran disebutkan, Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Innama ana basyarukum mitlukum. Jadi, ana basyarum mislukum. Jadi, ana basyar, aku adalah al-basyar, makhluk biologis biasa seperti kalian. Ya, tetapi yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Nah, di sini juga mengistimewakan Nabi Muhammad SAW. Secara biologis dia manusia biasa, keluar biasaannya karena dia mendapatkan suatu keistimewaan. Bahkan di antara keistimewaan Nabi yang tidak dialami dan tidak diberikan kepada Nabi-Nabi siapapun, ya, Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyunya itu bukan saja sebagai kitabullah, tapi juga kalamullah. Lain atau tidak identik antara kitabullah dan kalamullah. Kitabullah itu dibawa oleh Jibril kepada nabi-nabi. Tapi kalau kalamullah itu juga sebetulnya sama, tetapi kekhususannya adalah langsung speednya, langsung kalamullah. Nanti kita akan lihat ada waktu enggak untuk menjelaskan perbedaan antara kalamullah dan kitabullah. Tapi poin yang selanjutnya saya ingin juga kemukakan pada kesempatan ini, aspek-aspek spiritualitas Nabi Muhammad juga perlu kita pahami, ya Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita memperingati Nabi Muhammad sebagai as a person, pribadinya beliau sebagai makhluk manusia biasa. Tapi kalau kita lihat di dalam dimensi spiritual, dimensi batiniahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu amat sangat jauh, ya. Karena sering kita menemukan dalam redaksi-redaksi kitab-kitab tasawuf, Nabi Muhammad itu adalah Nabi pertama dan Nabi terakhir. Maksudnya apa itu? Karena Nabi Adam itu sebetulnya adalah makhluk biologis pertama. Maka itu disebut dengan bapak biologis manusia itu ialah Adam. Tapi bapak roh, abur roh, sering ditemukan dalam kitab-kitab kuning terutama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka itu ketika bahasa pertama yang diucapkan Adam itu selawat terhadap Nabi Muhammad. Berarti sudah ada, ya. Sudah ada seperti apa konsepnya Nabi Muhammad pada waktu Adam itu hadir, dan memang dia adalah abur ruh, bapak roh yang pertama. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab sofistik itu, memang ya Nabi Muhammad SAW itu adalah figur yang paling pertama diciptakan Allah, roh, ya. Jadi abur ruh. Nah, karena kita lihat di dalam teologi penciptaan alam semesta, Allah tidak menciptakan satu persatu alam itu, tetapi dia cukup menciptakan satu sosok, kemudian dari sosok itulah nanti mengalir berbagai macam makhluk-makhluk yang lain, beremanasi, ya, dalam bahasa filsafatnya itu. Kalau dalam bahasa tasawuf itu syajaratul bayadha'nya, memancar dari situlah makhluk-makhluk ini. Maka itu biasa juga disebut dengan nufusur rahman, biasa juga disebut dengan insan kamil, biasa juga disebut dengan al-ayanut tabita, dan biasa juga disebut dengan wahidiyah. Banyak istilah-istilah yang mirip, karena hadisnya itu bersumber dari satu hadis yang sangat populer dalam hadis-hadis tasawuf itu. Untuk kanza makhfiyan, aku tadinya itu adalah Buddha yang tersembunyi. Aku ingin melihat, mengenali siapa diriku, lalu aku memanifestasikan diriku di dalam bentuk Asmaul Husna. Nah, jadi Asmaul Husna itu sendiri sebetulnya kalau kita kaji juga itu sangat dalam. Dari Asmaul Husna itulah mengalir makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi alam semesta ini adalah
konsekuensi daripada keberadaan Allah memperkenalkan nama-namanya. Ya, sebagai contoh misalnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sulit kita mengerti kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kalau tidak ada objek yang harus dikasihi, yang harus disayangi. Allah Maha apa? Al-Wahhab. Sulit dibayangkan Allah Maha Pemberi kalau nggak ada objek yang harus diberi. Maka konsekuensinya harus ada objek. Nah, objek ini adalah konsekuensi dari pengenalan dirinya, Asmaul Husna-nya itu. Termasuk juga nanti itu adalah kehadiran iblis dan kehadiran malaikat, kehadiran nabi-nabi yang lain. Salah satu Asmaul Husna itu adalah Al-Hadi, Allah Maha Pemberi Petunjuk, ya kan? Bagaimana bisa disebut Allah Maha Pemberi Petunjuk kalau tidak ada yang diberi petunjuk? Maka lahirlah makhluknya. Terciptalah malaikat yang la ya'sunallah, tidak pernah berdosa terhadap Allah. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Asmaul Husna itu juga ada yang disebut dengan Al-Mudil, Maha Menyesatkan. Bagaimana bisa disebut Allah Maha Menyesatkan kalau nggak ada buktinya? Memang ada makhluknya yang tersesat, maka jadilah iblis. Itu kan iblis. Ada level manusianya juga ada Fir'aun. Di sampingnya juga ada Nabi. Nabi adalah representasi Al-Hadi, Fir'aun ada Thamud, ada Ad, ada preman, semuanya. Yang jahat-jahat itu representasi daripada Al-Mudil. Kenapa Allah menciptakan berpasang-pasangan? Ada yang baik, ada yang buruk menurut kita ya. Tapi di mata Allah itu punya referensi yang berbeda. Nah, dari sinilah semuanya kita akan memahami hakikat dan arti kehidupan. Bahwa baik dan buruk di level atas itu tentu tidak seperti apa yang kita definisikan sekarang sebagai baik dan buruk. Sengaja ini saya sampaikan kepada para jamaah ya, karena seringkali kita mendapatkan pertanyaan, kalau memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kok kenapa sih Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan neraka? Kenapa enggak malaikat aja? Kenapa enggak surga aja? Ya, kesempurnaan segala sesuatu, terutama kesempurnaan Allah itu manakala terjadi semacam manifestasi kemutlakan Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Mutlak. Tidak hanya didominasi oleh satu sifat, tapi itu melekat beberapa sifat-sifat yang terbatas lainnya. Nah, apa jadinya misalnya seandainya Allah hanya menciptakan malaikat dan surga, nggak ada keburukan, nggak ada iblis. Misalnya di rahim kita surga, di dunia ini surga, di akhirat surga, nggak ada pembandingnya neraka. Maka pertanyaan kita, apa nikmat nggak itu surga itu? Kalau nggak ada pembandingnya. Atau dibalik misalnya, seandainya neraka ya, rahim ibu itu kayak neraka, rahim api. Dunia ini dunia api, di kuburan api, kemudian juga seterusnya nanti di akhirat itu juga ada api, di mana-mana ada api. Terasa menyiksa nggak neraka itu kalau nggak ada pembandingnya surga? Jadi kesempurnaan segala sesuatu itu manakala tercakupi dengan dua belah pihak atau berbagai dimensi. Nah, dengan demikian kita bisa memahami ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna karena dia mampu menciptakan pola keseimbangan. Nah, pola keseimbangan inilah yang saya ingin tekankan. Salah satu akhlaknya Rasulullah SAW ialah Al-Quran. Ya. Siapa yang ingin mengikuti iblis ya monggo. Siapa yang ingin mengikuti malaikat silahkan. Nah, di dalam Al-Quran kita ditegaskan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kalian itu ada potensi. Mau menggunakan potensi itu untuk menjadi iblis bisa. Mau menjadikan potensi itu menjadi malaikat juga bisa. Nah, choice-nya, ikhtiarnya kita itu, ya kita harus pilih. Nah, jadi apakah nasib kita itu nanti seperti apa? Itu ditentukan oleh pilihan kita.
Karena itu pada kesempatan ini Rasulullah kita peringati, mari kita mencontoh sedapat mungkin sebanyak-banyaknya mengidentifikasi karakter, kepribadian, akhlak kita itu dengan akhlaknya Rasulullah, bukan akhlaknya orang-orang yang tersesat. Nah, dari sinilah nanti kita akan bermuara kepada sebuah tujuan hidup yang ideal, di mana kita menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai konsekuensi menjadi pengikutnya, kita akan mengikuti kebahagiaannya nanti di akhirat, di surga insya Allah. Nah, memperingati maulid ini juga Bapak Ibu sekalian, satu hal yang sangat penting. Bagaimana mungkin bisa kita memahami siapa sosok figur Rasulullah tanpa pengenalan dengan dirinya sendiri? Apa yang kita lakukan pada saat peringatan maulid, setiap tahun kita lakukan, itu sesungguhnya tidak ada lain yang kita lakukan kecuali mengisahkan, meriwayatkan kembali sosok-sosok kelahiran, keremajaan, kenabian menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Rentangan perjalanan hidup itu adalah terbentang untuk kita ikuti. Makin banyak kita tahu sejarah idealnya Rasulullah, semakin peluang untuk mencontohnya lebih besar. Tapi kalau kita tidak tahu, hanya sedikit sekali pengetahuan kita tentang Nabi, bagaimana kita bisa mencontoh akhlaknya Nabi? Karena itu peringatan maulid ini menjadi sangat penting, guna kita tahu siapa Rasulullah lebih mendalam. Tidak kenal maka tidak cinta, tidak cinta maka tidak sayang, ya kan? Jadi memperingati maulid Nabi itu sangat penting. Dan bagi kita di Indonesia, saya kira umat Islam yang terbesar di dunia ini adalah Indonesia, dan barangkali memang umat Islam Indonesia ini yang paling betul dengan salawatannya itu. Peringatan maulid seperti kita di sini, tidak ada yang bisa menyamai Indonesia. Kami sudah melakukan berbagai macam menghimpun informasi dari teman-teman. Kita juga sering keluar. Tidak ada suatu negeri yang paling kuat memberikan ekspresi cinta terhadap Nabi dalam bentuk formal seperti Indonesia ini. Selawat Nabinya saja, lagu-lagunya itu, redaksinya itu, jenis lagunya itu lebih 100. Selawat saja itu ada 20-an ya jenis lagunya. Kenapa seperti ini? Yaitu bukti kecintaan seorang umat ya terhadap nabinya, manakala ia mampu mengekspresikan cintanya itu dalam bentuk kesyahduan. Salah satu bentuk kesyahduan itu adalah seni di dalam bersalawat itu. Nah, termasuk sahabat peringatan maulid ini juga adalah rangkaian kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Kita nggak mungkin memperingati hal ini seandainya kita tidak mencintai Rasulullah SAW. Jadi jangan lagi ada yang berpendapat bahwa nggak perlu maulid, apalagi mengatakan maulid itu misalnya bid'ah. Astagfirullah. Ya, saya nggak tahu bagaimana kok bisa sampai kesimpulannya bisa seperti itu. Memang Nabi tidak pernah memperingati maulid. Maulid itu kan semacam haul ya. Orangnya masih hidup kok. Bagaimana Nabi bisa memperingati maulid dan wafatnya sendiri orangnya masih hidup. Jadi secara logika agak sulit itu. Tapi kita lihat yang mengingatkan kita untuk senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad ialah ayat sendiri kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahkan lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah, coba kita lihat. Dalam ilmu balaghah itu kan ada huruf inna di situ, itu stressing point. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, jamaknya di situ. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Yusalluna. Perhatikan, dia menggunakan fi'il mudhari di situ. Artinya, dulu, sekarang, dan akan datang, Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat terhadap Nabi. Tidak sampai di situ saja. Ada fi'il amarnya kan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Wahai orang-orang beriman, ya kalau enggak beriman ya udah enggak usah. Sallu alaihi wa sallimu tasliman, senantiasalah berselawat terhadap Nabi. Jadi penting itu untuk menjalin komunikasi verbal dengan
Nabi dengan rohnya Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa kita diperintahkan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, kalau nggak ada artinya, kalau nggak ada manfaatnya? Meskipun Rasulullah sudah wafat 14 abad yang lampau, tetapi tetap urgent kita untuk berselawat terhadapnya. Dalilnya apa? Perintahnya Rasulullah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah akan memerintahkan kita senantiasa berselawat kepada Nabi kalau nggak ada gunanya. Iya, pasti ada manfaatnya. Dan Rasulullah kebetulan memang pernah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, ya kan? Bagi kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya seperti saya ini, ya udah memang dari sononya, dari pondok pesantren kita itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mau dipercaya kalau bukan hadis Bukhari Muslim? Hadis yang paling sahih setelah yang nggak ada lagi di atasnya bagi kita itu adalah Imam Bukhari Muslim. Barang siapa yang berselawat terhadapku, aku tahu, maka aku akan nanti pasti memberikan syafaat pembelaan di hari kiamat. Tuh. Jadi apa yang kita lakukan pada saat kita memperingati Nabi, memperbanyak selawat dan memahami lebih detail kehidupan Nabi, pra kelahirannya, ketika ia sedang dikandung, ketika ia bayi, ketika ia remaja, ketika ia pemuda, menjelang kenabiannya, kemudian dilantik menjadi nabi, sebelum hijrah, sesudah hijrah, detik kematiannya, kemudian pasca kelahiran, pasca kematiannya. Itu semuanya kita peringatkan dalam peringatan Maulid ini. Untuk apa itu semuanya? Untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap teladan kita. Bagaimana bisa meneladani seseorang kalau kita nggak tahu siapa sosok figur itu. Nah, disinilah urgensinya kita memperingati Maulid untuk mengasah ingatan kita kembali tentang siapa sosok figur pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ruginya kita memperingati Maulid. Tidak ada ruginya kita berselawat. Ya, kenapa? Karena janji tadi itu. Ya. Bahkan orang yang suka merindukan Nabi, orang yang suka menyebut selawat Nabi, suatu saat itu nanti akan dia datang. Mungkin dalam bentuk mimpi. Dan kalau dia datang dalam bentuk mimpi sekalipun, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memimpikan diriku, akulah betul-betul yang dimimpikan. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dimimpikan oleh iblis, yang bisa dipalsukan wajahnya oleh iblis, ialah wajahku, kata Rasulullah. Dalam hadis yang berbeda, barang siapa yang pernah menjumpai Rasulullah dalam mimpi, maka bersyukurlah, karena kata Rasulullah, barang siapa yang memimpikan diriku, aku akan bersama-sama nanti di dalam surga. Masya Allah. Saya kira para jamaah kita di sini sudah sering atau sudah ada yang pernah memimpikan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Jadi Rasulullah itu tahu, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami masa lampau dan masa akan datang pada masa hidupnya. Satu waktu misalnya, Rasulullah ini dalam hadis sahih juga nih, tiba-tiba Rasulullah di masjidnya menangis terseduh-seduh. Akhirnya sahabat itu kaget itu. Ya. Ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Akhirnya kami pun juga ikut menangis. Apa yang bisa kami bantu? Penderitaan apa yang gerangan kamu alami? Kami siap membantumu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Saya menangis bukan karena ada masalah. Saya menangis karena saya terharu. Ya, saya merindukan kekasihku. Kata sahabat, maaf ya Rasulullah, bukankah kami kekasihmu yang setiap hari menemani kamu berperang melawan musuh-musuhmu? Lebih kaget lagi sahabat, bukan, kalian sahabatku tapi bukan kekasihku. Tanya lagi, siapa gerangan yang jadi kekasihmu ya Rasulullah? Sambil nangis Rasulullah terisak-isak, kekasihku ialah mereka akan hidup jauh dari kurun waktu kehidupan kita sekarang, dan mereka itu akan berada jauh dari tempat kita berada di sini. Nah, saya kok selalu merasa ya, jangan-jangan yang membuat Nabi itu terharu menangis
merindukan dan menjadikannya itu sebagai kekasihnya, kita jamaah Indonesia ini. Karena geografis yang paling jauh dari pusat kelahiran Nabi ialah Indonesia. 9 jam terbang nyampe ke situ itu. Orang sekitar sana naik ojek sudah sampai ke Ka'bah itu. Sudah 14,5 abad yang lampau, tapi kita masih sangat-sangat merindukan Nabi. Di mana-mana ada peringatan Maulid. Tidak ada peringatan Maulid yang sekencang yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia. Orang Arab sendiri baru 3 tahun terakhir ini peringati Maulid, tanggal merah. Ya, jadi alhamdulillah kita juga ada perubahan di Arab Saudi sekarang. Jadi kalender resmi pemerintahnya itu sudah ada tanggal merahnya kelahiran Nabi. Dan itu artinya isyarat juga memperingati Nabi, memperingati kelahirannya. Nah kita kan sejak bahla itu kita memperingati Maulid. Nah inilah suatu kekhususan kita. Mudah-mudahan betul-betul yang dirindukan Rasulullah, yang membuat terharu Rasulullah itu adalah kita umat Islam Indonesia. Meskipun kita paling jauh secara geografis dengan tempat kelahiran Nabi, tapi kita adalah umat Islam terbesar di seluruh dunia. Ya. Tidak ada lantunan selawat yang paling rajin, ya setiap hari, setiap malam dilantunkan oleh majelis taklim, ya melampaui seringnya orang-orang Timur Tengah yang dekat dengan geografisnya Nabi itu adalah Indonesia. Peringatan Maulid, bahkan sudah sampai bulan Maulid pun juga masih diperingati Maulid Nabi. Ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu juga senang terhadap hamba yang mencintai kekasihnya. Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah. Barang siapa yang mencintai kekasih Allah, maka Allah pun juga tentu mencintai yang bersangkutan. Bapak Ibu sekalian, keseluruhan perjalanan hidup Nabi itu layak untuk kita jadikan semacam pelajaran, lesson learning buat kita semuanya. Ya. Sebelum ia lahir, memang penuh keajaiban. Begitu Rasulullah lahir, ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah itu, ada cahaya yang tersimpan di dalam jidat atau di daerah kepalanya Abdullah. Kita lihat di dalam kisah ada seorang janda cantik, anak raja antara Yaman dengan Mekah, Madinah lah waktu itu, jatuh cinta terhadap Abdullah. Ya, tapi Abdullah tidak. Ini saya akan membawa misi dagang ke Yaman. Pulang, ya nantilah kita perhitungkan apakah nanti akan dikawini atau tidak. Tapi begitu sampai di Mekah kembali, Nabi kawin dengan Siti Aminah. Nah, pergi bawa dagangan lagi ke sana, lewat dan berjumpa lagi dengan perempuan itu. Sudah nggak mau perempuan itu. Apa kata perempuan itu? Cahaya yang saya temukan di jidatnya sudah tidak ada lagi. Ternyata cahaya itu sudah pindah ke rahim istrinya Siti Aminah, yang kemudian tidak lain adalah lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah lahir, banyak keajaiban. Ada api unggung yang tidak pernah padam ribuan tahun dipelihara dan disembah di kawasan itu, Mekah itu, di pinggir kota. Tiba-tiba mati tanpa ada sebab. Ada oasis. Ya, oasis itu mata air, telaga ya, di padang pasir itu, disembah, airnya dijadikan macam-macam, air suci begitu. Begitu Rasulullah hadir, tiba-tiba telaga itu airnya tersedot habis, hilang entah kemana airnya. Nah, jadi banyak sekali keajaiban. Begitu Rasulullah lahir, langsung sudah dikhitan. Nah, kemudian dia disusui oleh Halimatus Sa'diyah, nggak pernah nangis, kecuali nangis kalau kelihatan auratnya. Banyak keajaiban, keanehan. Semenjak disusui, air susunya Halimatus Sa'diyah yang juga menyusui beberapa
orang anak itu subur sekali. Kalau kita lihat keajaiban yang dialami di sekitar Nabi pada waktu lahirnya itu terlalu banyak. Ya, remaja juga sama, pemuda. Sebelum Nabi sudah banyak keajaibannya. Ketika ia ke Syam bawa barang dagangan bersama asistennya Khadijah Maisar, ya, memotong padang pasir yang sedemikian panasnya. Bayangkan 40-50 derajat Celcius itu bisa mendidih kepala. Tapi tidak pernah kena terik matahari. Kenapa? Selalu ada awan hitam yang sejuk melindungi. Pulang seperti itu lagi. Ya. Jualannya cepat sekali habis dan membawa keuntungan yang melimpah terhadap perusahaan Khadijah pada waktu itu. Subhanallah. Lama-kelamaan Nabi sudah mulai membersihkan rohaninya. 6 tahun tuh lamanya Rasulullah turun naik ke Gua Hira. Terakhir diwisuda oleh oleh Jibril, maaf. Jibril datang, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ya. Nah, pada saat itulah iblis sudah mulai sakit hati terhadap anak manusia karena dilantiknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Jibril menurunkan wahyu pertamanya, Iqra, di Gua Hira itu. Dan semenjak itu Nabi tidak pernah lagi naik ke atas ke Gua Hira. Kenapa? Karena itu sudah mungkin ya programnya sudah selesai. Dan di situ ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbuka fakabir wa thiyabaka fatahhir wa rujuz fajur dan sebagainya kan. Wahai Nabi yang berselimut, ya. Wahai Nabi yang memendam menyelimuti rahasia besar itu. Artinya ya ayyuhal mudaththir, wahai Nabi yang menyelimuti rahasia besar. Ya, bukan wahai Nabi yang berselimut kedinginan lalu tidur. Hei bangun, enggak. Pengertiannya itu tafsir syar'inya, wahai Nabi yang memendam menyelimuti rahasia besar. 6 tahun lamanya kamu mendapatkan kuliah di Gua Hira itu. Ungkapkanlah, eksposelah, bongkarlah rahasia apa yang Allah berikan terhadapmu. Oh, itu sudah perintah itu. Walaupun dilakukannya ada dakwah sir, kemudian ada dakwah jahran, ya kan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian nanti secara terbuka. Nah, keajaiban seperti ini ya perlu kita juga paham bahwa Nabi Muhammad itu memang bukan manusia biasa. Dia manusia luar biasa. Secara fisik, biologis, ia biasa, tetapi misi yang diembangkan, komunikasinya dengan Allah, keistimewaan Allah terhadapnya, itu yang luar biasa. Kita bangga menjadi seorang umatnya. Ya. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Isra Mi'raj, ketika Nabi memimpin sholat berjamaah makmumnya para nabi di Baitul Maqdis, ya. Nabi yang ada di belakangnya itu berdoa, ya Allah, kalau kami bisa dihidupkan untuk kembali menjadi umatnya Nabi Muhammad, tidak perlu membawa ajaran lama kami akan mensyiarkan agama yang dibawa Nabi Muhammad. Tanya, kenapa Anda mau menjadi umatnya Nabi Muhammad? Terlalu banyak kelebihan yang diikuti, yang dialami oleh Nabi Muhammad. Belum lagi ada Lailatul Qadar, ada bulan Ramadan. Nabi-nabi sebelumnya kan nggak ada. Nah, jadi para pemirsa Bapak Ibu sekalian, yang kita peringati, yang kita lakukan pada saat Maulid Nabi, ya seperti ini. Jangan sampai nanti kita institusi yang paling penting ini yang untuk kita memberikan pembelajaran terhadap siapa Nabi Muhammad ini dihilangkan, Masya Allah. Saya agak khawatir kalau lama-kelamaan kita larang orang memperingati Maulid karena itu adalah bid'ah, justru akan kontraproduktif. Kita lihat Valentine Days setiap bulan Februari itu kan makin hari makin marak sekarang ini. Tradisi Halloween Amerika bagian utara, kok kenapa itu yang semakin merajalela sekarang di Indonesia? Pada itu kan adalah ya Valentine itu adalah seorang pendeta, kemudian Halloween itu
tradisi bagian utara Amerika bagian utara, ya kan? Kenapa justru memperingati Nabi itu dianggap itu menyimpang? Nah, anak-anak muda kita sekarang ini, wah, Valentine Day 2-3 hari sebelumnya tuh anak-anak milenial itu sudah mulai mempersiapkan, ayo Valentine Day mau kemana dan seterusnya kan. Giliran Maulid, jangan itu bid'ah. Itu mau jadi apa nanti umat kita kalau kita tidak boleh memperingati dan tidak boleh mempelajari Nabi Muhammad SAW itu adalah teladan kita. Mungkin ada yang lupa-lupa, akhirnya kita peringati Maulid seperti ini, maka kita diingatkan lagi. Tapi juga kalau ada yang berpendapat seperti itu, kita pun juga jangan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Mari kita berdialog. Dan saya juga menghimbau teman-teman kita juga maulah berdialog. Jangan hanya mau mendengarkan ceramah dari gurunya sendiri, tapi orang lain nggak mau dengar. Itu kan juga nggak fair. Sama juga sebaliknya ya. Mari kita terbuka lah. Kita sih mungkin tujuannya sama-sama ingin menjernihkan ajaran agama ini. Tetapi kita jangan lupa bahwa ada proses yang harus dilewati. Nabi pun juga 23 tahun lamanya kan Nabi itu baru sempurna turunnya Al-Quran. Pertanyaan kita, kenapa kok Quran itu turun dicicil sampai 23 tahun? Kenapa enggak sekaligus? Bukankah Allah itu kan maha kuasa, kun fayakun saja itu bisa sekaligus kayak menginstal Quran itu di komputer. Satu kali kita install, dalam tempo tidak sampai 1 menit, 7 tafsirnya, terjemahannya bisa ikut di situ itu. Kok kenapa Quran 23 tahun? Tidak manusiawi Al-Quran itu kalau turun sekaligus. Ini pertanda bahwa kita memang diperintahkan untuk berdakwah berjangka panjang, enggak seperti membalik telapak tangan. Wali Songo itu mengislamkan Indonesia itu perlu waktu dan dia tidak maksa orang. La ikraha fiddin, ya kan. Beradaptasi dulu dengan kebudayaan kearifan lokalnya. Ya. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Wali Songo seperti itu juga yang dilakukan Nabi. Berdakwah di Mekah dalam masyarakat jahiliyah seperti itu. Berdakwah di Madinah dalam masyarakat plural seperti itu. Dia melakukan penyesuaian-penyesuaian. Wali Songo pun juga demikian. 9 wali itu, hanya 1 yang pribumi. 8 orang itu non-pri. Kalau kita mau pakai istilah pribumi ya non-pri. Ada orang Arab, ada Persia, ada Gujarat itu kan asalnya. Tapi kok kenapa? Pakaiannya pun juga pakai belangkon itu. Ya. Pakai musik-musik, ada yang pakai angklung, ada yang pakai musik-musik Jawa tuh. Selawatnya dibikin lagu-lagu mirip Jawa. Ya. Kemudian juga mereka semuanya medok itu Jawanya tuh. Dia tidak menggunakan istilah-istilah atau bahasa Arab, tapi dia menggunakan seni-seni Jawa di dalam rangka memperkenalkan Islam. Akhirnya kerajaan-kerajaan lokal itu tidak pernah merasakan ada ancaman daripada Wali Songo, karena tidak pernah menampilkan penampilan politik. Dia pedagang, ya, membawa minyak wangi, dia membawa kerajinan-kerajinan, keterampilan dari Timur Tengah. Akhirnya raja-raja itu menganggap ini arif orang ini. Dikasih karpet merah mereka. Tidak pernah merasa bahwa ini adalah akan mengancam posisi kita. Nah, itu satu pelajaran yang sangat bagus. Pengislaman masyarakat Indonesia melalui jalur-jalur soft, ya, melalui jalur-jalur yang sangat santun seperti ini justru permanen. Coba kita bisa bandingkan proses pengislaman Spanyol, ya mungkin pada waktu itu ada jalur militer, ya kan, pendekatannya lebih kepada sifatnya militer. Akibatnya apa ya? Tidak mengakar. Akibatnya lebih lanjut, masjid-masjid sekarang kita bisa melihat menjadi gereja besar. Nah, usia yang sama yang pernah terjadi di Indonesia, kalau kita lihat ya ada sekitar 600
tahun ya, sampai 700 tahun di situ Islam berkembang di Spanyol. Nah kita kalau asumsikanlah sekarang tahun 2020, ya itu sudah seumur yang sama Islam di Indonesia. Alhamdulillah kita tidak pernah menyaksikan ada masjid jadi gereja di Indonesia. Bahkan populasi umat Islam sampai hari ini masih tetap menjadi mayoritas mutlak di Republik ini. Kenapa? Karena kesan yang sangat mendalam para mubalik kita itu menjadikan Islam itu sebagai bukan ancaman, menjadikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Karena itu siapapun yang ingin mencontoh Nabi, mencontoh Wali Songo yang lebih permanen hasilnya seperti sekarang ini, insya Allah gunakanlah pendekatan-pendekatan yang arif bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kata Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir, kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai figur yang sangat mengesankan, teladan kita. Padahal 14 abad yang lampau kok masih relevan menjadi teladan sekarang. Nah inilah yang pernah disampaikan oleh Michael Hart, itu kan 100 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini. The bestnya adalah Nabi Muhammad. Ada lagi yang membatasi. Thomas Carlyle itu hanya 11 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini dan tetap the bestnya ialah Nabi Muhammad SAW. Dua non-Muslim ini secara objektif memberikan penilaian bahwa memang luar biasa. Tidak ada sosok manusia yang mampu menyaksikan ajaran agamanya dianut oleh separuh belahan dunia selain Nabi Muhammad. Ya. Berkembang sampai ke Bizantium, Romawi Bizantium, ke timur sampai ke Persia, ya kan? Ke utara itu sampai ke Syria, ke selatan sampai mentok ke pantai di Yaman itu kan. Mana ada sosok figur pada waktu itu yang sedahsyat itu. Nah, jadi inilah yang saya ingin ingatkan kepada kita semuanya bahwa ajaran Nabi Muhammad tidak pernah ketinggalan zaman. Bahkan dikatakan oleh Thomas Carlyle, Nabi Muhammad itu sangat, dia lahir sangat melampaui zamannya. Mestinya sekarang inilah sosok figur Nabi Muhammad itu lahir, tapi sudah lahir 14 abad yang lampau. Orang Arab pada waktu itu menganggap bahwa itu adalah Nabi kami. Tapi manusia modern seperti di Indonesia yang jauh dari pusat sana itu menganggap itu teladan kami. Mana ada orang bisa kita persepsikan sebagai teladan segala zaman. Inilah Nabi Muhammad SAW. Sosok figur seperti Nabi kita itulah adalah bisa memberikan optimisme di dalam peradaban kita. Saya ingin menggarisbawahi sepanjang kita mendekatkan diri kita dengan ide-ide gagasan-gagasan Nabi, maka sepanjang itu peradaban anak manusia itu akan melangit, akan menjunjung tinggi. Tapi manakala sebuah peradaban berjauhan dengan karakter ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad, pada saat itulah nanti akan terjadi penurunan martabat kemanusiaan. Jangan-jangan nanti akan seperti kambing, tidak kenal induknya, tidak kenal saudaranya, dihantam semuanya kan. Tapi kalau peradaban yang mendekatkan dirinya kepada sosok figur teladan Nabi Muhammad SAW, itulah nanti akan menjadi manusia sejati dan itulah bermartabat, berperadaban tinggi. Semoga ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ya, semoga keluarga besar Bank BNI insya Allah akan senantiasa mengidentifikasikan dirinya dengan sosok figur pribadi kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang telah menyampaikan ceramah agamanya yang begitu amat sangat luas dan mendalam tentang sosok baginda Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ditutup, Pak Prof, ini ada beberapa pertanyaan dari keluarga besar Bank BNI yang mohon ya, walaupun secara singkat ya dijawab ya karena mengingat waktu juga. Yang pertama datang ya dari saudara Tutut ya BNI wilayah Jakarta Kota ya, bagaimana mensikapi perbedaan tentang memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
untuk kita sebagai umat di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan, dari Bapak Hendy, bagaimana cara meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain dari mempelajari sifat-sifat perilaku dan dari sirah nabawiyah. Untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah itu seperti apa Pak Prof, selain mempelajari sifat perilaku dan dari sirah nabawiyah. Dan ini pertanyaan penting juga ya, amalan apa saja yang perlu dilakukan agar kita dapat bermimpi dan bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan terakhir nih, yang terakhir baru masuk Pak Kiai, apa saja sifat tauladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin itu ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang muncul dari keluarga besar Bank BNI. Semoga ini merupakan perwakilan dari keluarga besar Bank BNI lainnya, dan mungkin nanti akan ditutup dengan doa oleh Pak Prof. Terima kasih. Pertama adalah bagaimana bangsa Indonesia memperingati Maulid Nabi. Ya, saya kira Indonesia inilah justru paling penting memperingati Maulid Nabi. Karena kita punya tradisi yang berbeda. Kalau orang Arab itu satu tradisi dengan Nabi. Kita kan agak sedikit berbeda tradisinya. Di sana kan budaya kontinental, budaya daratan ya. Kalau kita di sini kan budaya maritime culture dan continental culture itu berbeda. Ya, kalau dalam budaya kontinental itu kan biasanya masyarakatnya itu berlapis-lapis ya, berkasta-kasta ya. Coba bayangkan waktu lahirnya Nabi itu ada 12 tingkatan stratifikasi sosial masyarakat Arab pada waktu turunnya Nabi. Itu menurut Profesor Daniel Levis itu ya, itu ada 12. Yang paling hina, yang paling rendah itu adalah budak perempuan Ajami. Apa itu? Sudah budak perempuan asing lagi. Ajami itu non Arab. Ya. Yang paling tinggi urutan ke-12 itu ialah laki-laki ya, bangsawan Quraisy Bani Hashim. Sudah Quraisy Bani Hashim lagi. Wow, itu yang paling tinggi tuh kastanya itu. Nah, itu masyarakat kontinental. Tapi masyarakat maritim kita lebih egalitarian. Egaliter itu apa itu ya? Lebih persamaan ya. Siapapun berhak untuk parkir perahunya di pantai manapun. Siapapun berhak untuk mendapatkan air tawar di sungai. Siapapun berhak untuk mendapatkan air untuk perapian, masak, dan seterusnya. Nggak boleh pelit di situ. Itu kan sebetulnya juga manifestasi hadis itu ya. Nah, jadi orang Indonesia itu lebih terbuka. Kenapa? Karena masyarakatnya terbiasa dengan perbedaan. Dari ujung ke ujung Indonesia, ujung timur ke barat, ujung selatan ke utara. Itu kan culture-nya berlapis-lapis, berbeda-beda, bukan berlapis-lapis. Tapi semua kita saling menghargai. Nah, memperingati Maulid Nabi itu penting, bahwa oh iya, meskipun sosok Nabi itu adalah lahir dalam masyarakat kontinental, tetapi kepribadiannya mirip dengan kepribadian maritim, ya kan? Jadi persamaan kelas, jadi tidak ada stratifikasi. Nah, di situ pembelajarannya. Yang kedua juga bahwa ya bagaimanapun juga bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab, ya kita ditantang, dituntut juga untuk mengerti paling tidak dasar-dasar bahasa Arab kalau kita ingin lebih menjiwai Al-Quran itu. Kalau enggak ya dibantulah dengan terjemahan, maka itu anak-anak kita harus diajari ngaji. Karena nggak boleh berbahasa Indonesia dalam salat, terjemahan-terjemahan itu nggak bisa dipakai dalam salat. Nah, jadi kita harus lebih intensif belajarnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjadikan Nabi itu sebagai teladan ya.
cinta Rasul. Cinta Rasul itu bisa kita wujudkan dalam bentuk perbanyak selawat. Sebetulnya faktanya tidak ada nama yang paling sering kita sebutkan setiap hari selain Nabi Muhammad SAW. Kita lihat berapa kali kita mendengarkan suara azan di masjid kita. 5 kali kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ ada kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib kan menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu menyebut itu. Setiap kali kita salat, setiap kali kita tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiy. Nabi Muhammad di situ kan. Belum lagi wirid-wirid selawatan itu. Oh, Masya Allah. Kalau kita rajin, maka setiap hari itu melampaui seringnya kita memanggil nama Nabi daripada nama ibu kandung kita sendiri. Nah, orang yang sering memanggil namanya Rasulullah, orang yang sering merindukan Nabi, maka Nabi itu juga akan sangat sensitif. Salah satu kekhususan yang diberikan Nabi Muhammad dari Allah ialah sensitivitasnya. Nabi peka terhadap siapapun yang menyebut namanya. Barang siapa yang menyebutkan nama aku tahu. Coba. Maka itu kalau kita membaca selawat Nabi, atau menyebutkan namanya Nabi, ada hadis Nabi kan, alangkah pelitnya umatku manakala nama aku disebutkan, tapi tidak berselawat terhadapku. Nabi tahu, sampai sekarang ini dia tahu, kalau ada yang berselawat terhadapnya. Kalau kita mencintai Nabi, perbanyaklah selawat Nabi. Selawat terhadapnya insya Allah akan bermanfaat buat kita nanti mendapatkan pembelaan pertolongannya. Satu-satunya orang yang tidak pernah ditolak permintaannya oleh Allah ialah Nabi Muhammad SAW. Oh, itu umatku itu masuk neraka, memang dosanya banyak, tapi itu kan sering berselawat terhadapku. Ya Allah, angkatlah dia dari lumpur neraka, pindahkan ke surga, pindah. Ya. Tidak pernah orang rugi dalam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau mau lihat faktanya, hasilnya nanti kita lihat nanti di akhirat. Memang masih jauh, tetapi coba nanti kita akan bandingkan orang yang tidak pernah berselawat dan orang yang rajin berselawat, nanti nasibnya itu akan ditentukan di hari akhirat. Nah, percayalah. Kemudian amalan-amalan apa yang bisa dilakukan kalau kita memimpikan Rasulullah? Ya, selawat Nabi minimum 100 kali, diwiridkan Allahumma shalli ala Muhammad sesudah sholat subuh, ya, maghrib, sesudah kita selawat Nabi. Lama kelamaan karena seringnya kita panggil namanya, maka pada saatnya pun juga Nabi akan datang dalam bentuk memperlihatkan wajahnya dalam mimpi. Ya. Para wali rata-rata mereka itu belajar terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Ada yang dikasih buku, coba kita lihat biografinya Imam Syafi'i, biografinya Imam Al-Ghazali, biografinya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi malah dikasih buku, khudh hadzal kitab Fususul Hikam, ambillah buku ini, judulnya Fususul Hikam. Itu 1 jilid sampai sekarang jadi buku. Al-Ghazali, ya, saya tidak pernah menulis 1 hadis dalam Ihya Ulumuddin sebelum konfirmasi dulu kepada Nabi. Ya Rasulullah, benar enggak engkau pernah mengucapkan hadis ini? Sebelum Nabi ngangguk pertanda iya, saya tidak nulis. Rasulullah wafat 632 Masehi, Al-Ghazali wafat tahun 1111, tapi masih bisa datang setiap malam Rasulullah mengajari hadis. Gak mungkin Imam Al-Ghazali mau melakukan kebohongan publik. Orang wali sufi kayak gitu itu. Kalau kita sih mungkin bisa diragukan, tapi kalau orang-orang yang sudah makamnya tinggi seperti itu, Imam Syafi'i, ya, Ibnu Arabi, wali, itu ada ratusan wali itu seringkali berinteraktif dengan Nabi, rohnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Pokoknya mari kita meneladani karakter pribadi Nabi Muhammad SAW, maka pasti jalan keselamatan bersama kita. Tapi semakin jauh karakter kita dengan Nabi Muhammad, apalagi bertolak belakang, maka kita pun juga jangan salahkan siapapun kalau nanti kita akan mendapatkan berbagai macam, ya, menyengsarakan, menyedihkan, baik di dunia apalagi nanti di akhirat.
Saya kira itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama, semoga pertemuan kita dalam situasi yang seperti ini, insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, Allah menurunkan satu kondisi di mana orang itu bisa khusyuk untuk berdoa. Nah ini ada COVID-19, semoga ini pemicu, trigger untuk Allah akan mengabulkan doa kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah i'tasamna billah. Bismillah intasarna billah. Bismillah Allah la ya'ti bil khair illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah dhahara sirrullah. Bismillah jaa nasrullah. Bismillah ata amrullah. Bismillah barazat garatullah. Bismillah tammat Amin ya Allah. Amin. Bismillah rukibat huyurullah. Bismillah intasharat junudullah. Bismillah ja'at rijalullah. Bismillah lama'at huyurullah. Bismillah wallahu akbar wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la mayitan illa rahimta wa la mubtala illa afaita wa la daynan illa qadaita wa la dhalan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la mujahidan fi sabilika illa nasarta wa la waladan illa aslahta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridha wa lana fiha salahun illa a'antana 'ala qada'iha wa sartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana anhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Allahumma shalli wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang telah menyampaikan tentang bagaimana hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita sebagai umatnya terus mentauladani, mengikuti, mencontoh terus dan mencintai serta menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serta memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul. Dengan begitu insya Allah kita menjadi umat yang dicintai juga oleh Rasulullah dan menjadi orang yang diutamakan serta menjadi manusia yang terpilih juga karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada semua keluarga besar Bank BNI yang telah mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara virtual ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan semoga di hari-hari besar Islam yang akan datang kita terus akan memberikan syiar-syiar Islam kepada keluarga besar dan keluarga besar Bank BNI ini. Dan akhirnya kami atas nama moderator mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Abdurrahman, Pak Nasrizar, kemudian Sama-sama Pak Hendi.
teman-teman dari Korpu, Bapak Ki semua, terima kasih. Insya Allah Ya, bisa kita laksanakan lagi kalau ada kegiatan hari besar. amin. Bagi para Amin ya rabbal alamin. pensiunan dan pegawai BNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Darilah hari Jumat ini. Alhamdulillah Pak Sur. Ada Pak Asraf ya, Pak Asraf. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Rudianto. Ketemu orang. Halo, Mas Jupri. Pak Haji Nasmi. Asik. Teman-teman. Halo, Si Akil. Yo, sampai ketemu ya. Waalaikumsalam. Pak Rufianto. Halo, Pak Jupri. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam, sehat semua Bapak Ibu. Sukses Halo, ya, Jupri. masih kerja terus. Moga-moga. Terus Ibu Ya Pak, Pak Hendi. Citif. Yo. Selamat Teman-teman teman-teman pensiunan. Rudi. Teman-teman Terima kasih Pak pensiunan. Citif. Assalamualaikum. Selamat sehat.